Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung saja, yang mau saya bahas di video ini adalah apa itu sihir, dan yang paling pertama ini kan macam-macam sihir dan pengobatan, dan ini bukan video yang pertama karena ada lanjutannya membahas tentang sihir ini. Pertama kita harus menyampaikan dalil, bukan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran, dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Intinya, sebagian ulama berpendapat bahwa maksud asyifa yaitu obat spiritual, yaitu penawar dari segala macam keraguan, kemusyrikan, kefasikan, dan kejahatan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah asyifa ini adalah maknawi obat spiritual, dan asyifa isi atau obat fisik sekaligus. Nah, kemudian dalil lainnya yang ada yang lebih jelas dan lebih mendekati, bahkan menjadi sandaran utama dalam bab ini, yaitu dalam hal ini maksudnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, sedangkan waktu itu ada seorang wanita yang sedang mengobati dan meruqyahnya. Lalu Rasulullah bersabda, artinya seperti ini: obatilah ia dengan sesuatu yang bersumber dari kitabullah, kitab Allah yang bersumber dari Al-Quran. Nah, itu menjadi dalil bahwa bolehnya melakukan ruqyah. Dan disebutkan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, artinya kan pada saat itu orang-orang jahiliyah berkata, wahai Rasulullah, dahulu ketika masa jahiliyah, bukan orang-orang. Kita disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dahulu ketika di masa jahiliyah kami biasa meruqyah manusia. Maka beliau bersabda, yang artinya, kemukakanlah ruqyah kalian kepadaku, tidaklah mengapa dengan ruqyah selama tidak berupa kemusyrikan atau tidak mengandung kemusyrikan. Jadi selama itu sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah boleh. Yang tidak boleh yang mengandung kesyirikan tadi, mantra-mantra yang tidak ada dari, yang tidak bersumber, maksudnya mantra-mantra kesyirikan, misalnya yang minta pertolongan jin dan sebagainya ya. Dan kenapa kita harus membahas sihir perceraian? Dari ini salah satu hadis Rasulullah dari Jabir. Rasulullah bersabda, yang artinya, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat kedudukannya di antara mereka padanya, maksud dalam kurung iblis di sini adalah yang paling besar fitnahnya. Nah, salah satu dari mereka datang menghadap iblis seraya berkata, aku telah berbuat demikian dan demikian. Lalu iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian yang lain datang menghadap iblis seraya berkata, aku tidak meninggalkannya sampai aku menceraikannya dari istrinya. Rasulullah bersabda, kemudian iblis tersebut mendekatkannya kepadanya seraya berkata, sebaik-baik bala tentaraku adalah kamu. Nah, Al-Masih berkata, aku berpendapat Rasulullah bersabda, lalu iblis tersebut menjadikannya pembantu setianya. Jadi yang paling tinggi bagi iblis itu, yang paling tinggi bagi iblis itu, yang maksudnya dalam tentaranya tadi, kedudukan yang paling tinggi adalah yang mampu menceraikan pasangan. Sihir perceraian, pengertiannya adalah untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, atau menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan antara seseorang dengan temannya, atau antara dua orang mitra. Nah, ini urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, jenis-jenis perceraian: pemutusan hubungan antara anak dengan ibunya, pemutusan hubungan antara anak dengan bapaknya, pemutusan antara seseorang dengan saudaranya, pemutusan antara seseorang dengan temannya,
pemutusan hubungan antara seseorang dengan mitra kerjanya dalam berdagang atau yang lainnya, perceraian antara seorang dengan istrinya. Nah, jenis sihir ini merupakan jenis sihir yang paling berbahaya dan paling banyak tersebar. Indikasi sihir perceraian atau ciri-cirinya jika terkena sihir perceraian. Nah, berubahnya keadaan secara mendadak, tiba-tiba dari cinta jadi benci, lalu sering merasa curiga antara keduanya, mau itu suami istri misalnya, atau antara teman dengan temannya misalnya, antara sahabat dengan sahabatnya, antara saudara dengan saudaranya. Nah, di sini tidak ada perkataan maaf, jadi kita dibikin jadi gengsinya itu tinggi, padahal seseorang akan menjadi mulia dengan meminta maaf, dan seorang tidak akan hina dengan meminta maaf. Nah, berikutnya membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan perselisihan. Nah, hal-hal sepele itu jadi besar pokoknya. Perubahan penampilan suami di mata istrinya, misalnya begitu juga dari istrinya ke suaminya. Suami itu tiba-tiba melihat istrinya tuh dalam bentuk yang jelek, meskipun istrinya atau suaminya itu sebenarnya orang yang paling tampan atau orang yang paling cantik menurut dia sebelumnya. Pada hakikatnya setan yang ditugasi melakukan sihir itulah yang mengubah gambaran istrinya dengan gambar yang sangat jelek dan menjijikan, dan istrinya sering melihat suaminya dan dalam gambaran yang sangat menakutkan dan mengerikan. Nah, orang yang disihir membenci setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pasangannya. Nggak suka aja, mau dia bari, tidur, bernapas saja mungkin nggak suka. Lalu orang yang disihir membenci tempatnya duduk oleh pihak lain. Misalnya seorang istri misalnya, ini kan sering, mungkin tanda yang paling jelas ya. Nah, kalau misalnya di rumah marah aja, suaminya datang dia marah aja. Begitu suaminya pergi keluar, dia kangen, telepon terus, kok nggak pulang. Suami juga begitu, tentram begitu keluar rumah, begitu balik ke rumah marah aja. Nah, di sini juga intinya jadi ya seperti itulah, tapi dia ada rasa kangen. Kalau sudah pulang pengen pulang, maksudnya sudah keluar rumah pengen pulang, tapi begitu pulang ke rumah nggak suka ya, dongkol. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lain. Makanya ketika peruqyah itu ingin meruqyah seseorang, ya seperti itulah, bertanya seperti itu. Pertanyaan kurang lebih menyangkut hal-hal seperti itu. Berikutnya bagaimana sihir ini bisa terjadi gitu ya, bagaimana bisa terjadi. Ada seseorang mendatangi tukang sihir misalnya untuk meminta bantuan agar menceraikan si fulan dengan istrinya. Lalu tukang sihir meminta kepada orang tersebut agar menyerahkan nama orang yang dimaksud dan ibu kandungnya. Ciri-cirinya seperti itu. Dukun seperti itu. Dia tertanya, siapa namanya si A? Oh, nama ibunya siapa? Nah, pada nasab itu dinisbatkan kepada ayah. Selain itu juga minta kepadanya untuk menyerahkan salah satu benda bekas miliknya. Misalnya, apakah ini bekasnya dia lah, celana, baju, terus rambut, dan yang lainnya. Nah, kalau kayak rambut itu pernah terjadi kepada Rasulullah SAW. Ini perlu dipahami, sihir itu terjadi karena takdirnya Allah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengizinkan. Tidaklah sihir itu terjadi karena kehebatan penyihir, bukan, tapi Allah yang mengizinkan hal itu. Dan di sini kan Rasulullah juga pernah terkena sihir. Alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Nah, ternyata ketika terkena sihir kita bisa berobat dengan Al-Quran. Rasulullah berobat dengan Al-Muwazzatain, yaitu surah Falaq dan An-Nas. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menyihir beliau, yaitu sisa atau sisirnya, ada sisa-sisa rambutnya itu dijadikan bukul, langsung dibuang ke sumur. Untuk bagaimana cerita lengkapnya mungkin Anda bisa tonton videonya, ada ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang hal itu.
Terus jika tidak bisa mendatangkan benda-benda tersebut, maka tukang sihir akan mengerjakan sihirnya dengan menggunakan air misalnya. Lalu orang yang akan disihir mereka akan menuangkan di jalan yang biasa dilalui oleh oleh orang yang akan disihir misalnya. Oh ini jalan ini, oh dia sering lewat sini, jadi orang itu begitu melangkai. Nah, itulah proses tukang sihir. Lalu dilarutkan di makanan atau minumannya. Dan ini yang paling ampuh sebenarnya, dilarutkan melalui makanan, itu yang paling ampuh. Walau tapi itu sudah seperti itu sih penjelasannya. Ya pengobatannya jelas dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah itu pasti bisa. Mungkin Anda mau ruqyah mandiri misalnya, insya Allah bisa dengan ruqyah mandiri, karena obatnya adalah ibadah. Anda mendekatkan diri kepada Allah, beribadah sebaik-baiknya, dan ibadah itu tidak akan bisa tanpa dipaksakan. Ibadah itu harus dipaksakan. Dengan Anda paksakan, nanti Anda akan bisa, dan dari bisa nanti mulai terbiasa, lalu pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan Anda. Tuh. Seperti itu, harus dipaksakan namanya ibadah ya. Kalau menunggu datang hidayah, Anda tidak akan ibadah sama sekali. Hidayah itu harus dicari, dikejar, diperjuangkan, lalu istiqomah. Tahap pengobatannya tentu satu ruqyah mandiri. Lalu kalau tidak mampu, belum bisa mencari ruqyah yang syar'i. Adapun sihir yang lain mungkin akan dijelaskan di video berikutnya. Ini sebatas kemampuan saya menjelaskan kepada Anda. Jika ada yang ditanyakan silakan Anda komentar, atau mungkin malu lihat komentar Anda di situ, bisa chat aja. Ada nomor WA-nya. Ya. 0821. Pokoknya lihat tadi itu ada di deskripsi nanti. Nomor WA-nya. Bisa lewat Facebook atau inbox, terserah aja. Video ini bukan bermaksud menggurui pastinya ya. Tidak ada sedikit pun kemampuan saya untuk menggurui Anda, karena saya tidak punya ilmu sama sekali. Fakir ilmu juga, jadi masih butuh banyak belajar baca buku, belajar banyak hal masih banyak hal yang harus dipelajari. Tidak bermaksud sama sekali menggurui Anda, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kenapa juga harus melalui video ini, kenapa harus melalui YouTube? Karena sekarang hampir semua orang pegang HP, hampir semua orang bisa buka YouTube, dan kebanyakan orang itu malu bertanya. Dari zaman dulu seperti itu, malu bertanya, akhirnya sesat di jalan. Peribahasanya kan seperti itu, malu bertanya sesat di jalan. Makanya melalui video ini semoga ada yang terbuka, maksudnya pikiran Anda mulai terbuka mengenai hal ini, dan semoga juga dengan video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan saya pribadi. Semoga di video berikutnya saya bisa menjelaskan hal-hal yang lain lagi, mengenai sihir-sihir yang lain lagi. Dan tentunya kan pengetahuan ini tidak serta-merta ada, itu pun saya butuh banyak belajar, menyampaikan semampu saya. Rasulullah bersabda kan, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu sebatas kemampuan saya seperti itu. Jadi cukup sekian mungkin. Seperti sebelumnya saya akan mengatakan bahwa jika ada yang benar dari saya, jadi maksudnya jika ada yang benar dari yang saya sampaikan itu datang dari Allah, dan jika ada yang salah itu sebagai kehilapan saya sebagai manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.